Untuk selanjutnya, hukum daripada an-nukhamah. Hukum daripada an-nukhamah wa hukmu dakhilil fam. Ini karena sering terjadi kepada kita. Bagaimana lendir dan ingus dan hukum dalam-dalamnya mulut ini. Ini perlu kita perhatikan, khususnya kita yang sedang berpuasa di bulan Ramadan ini. Syekh Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatul Thalibin menyampaikan tentang lendir dan ingus ini. Lendir atau ingus ini, lau ibtala'aha ma'al qudrah ala lafdiha ba'da wusuliha li haddi dhahir wa huwa makhrajal ha' al muhmala fayuftiru qat'an. Jadi begini, dari penjelasan ini perlu kami sampaikan bahwa lendir atau ingus, jika memang itu sudah ada di batas zahirnya mulut, batas zahirnya mulut itu ada di tempat keluarnya hak. Cara mengetahuinya bagaimana? Antum lafadzkan hak. Jika yang dirasa ada hak di tenggorokan ini, maka di sana di atasnya itu berarti haddul zahir, sudah masuk anggota zahir, di mana ketika ada ingus atau lendir sampai melewati yang kita rasakan saat menyuarakan hak itu, ternyata setelah itu lalu kita telan lagi tanpa ditelannya itu dalam keadaan kita masih mampu untuk mengeluarkan lendir itu, ternyata kok masih ditelan saja, maka itu akan membatalkan puasa. Jadi begini, tentang hukum ingus atau lendir ini ada dua. Yang pertama, ketika ingus dan lendir ini ada di batas anggota dohir, atau ketika kita mengatakan hak, kita akan merasakan di anggota hak ini. Hak itu kan kita merasakan. Jika lendir ada di sana, maka dua perincian. Perincian pertama, jika kita mampu untuk mengeluarkan dahak ingus atau lendir itu, ternyata kok masih ditelan, maka itu membatalkan puasa. Itu perincian pertama. Adapun perincian kedua, jika kita tidak mampu untuk mengeluarkannya, maka meskipun kita menelan setelah itu, hukumnya tidak membatalkan puasa. Tinggal dirasakan lendir atau ria atau dahak kita itu nyampe kepada tempat keluarnya hak apa tidak, seperti itu. Kalau lendir itu belum, ini hukum yang pertama ya. Hukum yang kedua, kalau lendir ini masih belum melewati tempat keluarnya hak, masih belum melewati ini, maka tidak ada hukum tidak boleh. Artinya meskipun kita telan itu tidak apa-apa, karena masih belum melewati anggota zahir, yaitu tempat keluarnya hak. Seperti itu. Jadi misalnya lendir atau ingus, belgham, kok ada di khaisu, ada di yang kita rasakan lah, kok ada di sebelumnya haddul zahir atau masih ada di dalam, lalu kita telan, itu tidak apa-apa, asalkan tidak melewati haddul zahir, yaitu makhrajul ha atau tempat keluarnya huruf ha. Seperti itu. Itu tentang hukum daripada lendir atau ingus. Perlu diperhatikan ketika kita sedang berpuasa ini.